Selamat pagi kawan-kawan. Akhirnya punya waktu juga untuk pergi kita. Aku akan ngajak teman-teman untuk kita akan touring kecil-kecilan. Kita akan touring ke Kabupaten Kayong Utara atau KKU yang biasa dipanggil juga Sukadana. Kita bisa main ke Pantai Pulau Dato. Jarak dari Ketapang ke KKU itu sekitar 90 kilo, jadi cukup pendek jaraknya. Ini gereja apa nih? Gereja Katolik ya? Santo Agustinus. Hari ini cukup cukup menegangkan karena ini touring pertamaku dengan si Ujang. Walaupun gak terlalu panjang ya, cuma pendek-pendek aja kalau dari Ketapang ke Sukadana hanya cuma 90 kilo. Cuma ya deg-degan gitu. Oh ya, sebelum kita lanjutkan perjalanan kita awali dengan sebuah doa. Semoga kita semua dan orang-orang yang kita sayangi selalu diberi kesehatan dan dijauhi dari maha bahaya. Amin. Kita lanjut aja, let's go. Untuk bensin aku udah isi full tank ya dari Ketapang. Jadi kita ancai tahu seberapa banyak bensin yang dipakai kalau untuk kita ke arah KKU ke Sukadana. Oh iya, kita ceces. Semoga nggak hujan hari ini. Lihat, aduh, depan awalnya udah tebel-tebel gitu. Soalnya kemarin di kota Ketapang itu tuh hujannya gede banget dari siang sampai malam. Aduh, harusnya jatah aku untuk jalan-jalan sore, jadi nggak ada karena hujan. Tapi nggak apa sih, jadi aku bisa istirahat lebih banyak dan bisa berjalan. Kita bisa lanjutkan perjalanan kita hari ini ke Sukadana. Untuk sementara aku nggak pakai map dulu ya, karena harusnya sih aku tahu sih arahnya kemana. Kalau kita masih Ketapang sih harusnya aku masih tahu. Kalau tersesat sih lucu ya. Oke, kita belok kanan dulu. Oke, lanjut. Ada mama tadi. Allah.
truknya ke kiri juga ya truknya. Sabar, kita selip. Wah, lubangnya gede, ngeribet. Spa nih gua. Harusnya nggak sih, aman. Let's go. Wah, cuacanya mendung, wuih. Semoga nggak hujan deh. Aduh. Wah, ini Pertamina. Tangkinya. Oke, kita melewati Pawan 2. Kalau kita sudah melewati Pawan 2 ini, kita sudah masuk ke Sungai Awan kanan. Sungai Pawan nih. Ini kalau kita udah lewat Pawan 2 udah ya udah lurus aja jalannya. Dulu sih jalannya cukup banyak lubang ya, nggak tahu sekarang ya. Kelihatannya sih lubangnya sudah mulai berkurang sih di daerah Sungai Awan ini. Cuma masih bumpy aja jalannya karena tambalan kan. Oh, depan ini ada LPG 3 kilo melon. Ini mau kirim kemana nih? Citra Wilayah. Oh, Kabupaten Kayong Utara. Ini mau kirim ke Sukadana juga nih. Coba kita bisa ada wesel gak ya? Aman sih. Kayaknya sih.
Nggak tahu ini video yang ke arah Sukadani ini akan ku tampilkan atau enggak ya, atau ku potong-potong ya. Ini masih ragu-ragu sih. Kayaknya kalau 90 kilo 90 kilo paling berapa sih? 2 jam ya? 2 jam video, 2 jam jadi 24 aja kali ya? Bisa sih kalau nggak dipotong jadi satu partnya 1 jam gitu. Bisa lah nanti lah ya. Nanti kita pikirkan lagi. Bumpy banget. Tapi ini aspalnya udah aspal baru sih kelihatannya. Kelihatannya ini masih baru punya ini. Masih enak, tapi lubang udah nggak ada. Cuma jalannya masih bumpy sih. Tapi lebih mendingan lah daripada berlubang, lebih capek hindarnya. Bumpy kan ya seberapa sih. Aduh, enak. Kita di kawasan Sungai Awan kanan. Jalan santuy aja ya kita ya. Menikmati jalan. Mohon maaf juga kalau pokoknya juga jangan diam ya di video ini. Karena lagi menikmati jalan banget. Nostalgia lah. Oh ternyata nama jalan ini tuh Jalan Ketapang Sidu. Oh. Perjalanan ini juga aku jadi apa ya? Jadi pemanasan lah. Pemanasan untuk next kita akan nyebrang dari Ketapang ini ke Semarang, dan Semarang ke Jakarta kan cukup panjang ya, itu sekitar 200-an kilo kalau nggak salah. Dengan perjalanan ini aku juga bisa jadi tahu apa yang perlu aku siapkan untuk perjalanan lebih panjang ke depannya. Biasalah ya, anak rumahan mendadak mau touring tuh kayak ini lah. Oh ya, aku ingin curhat juga kalau sebelumnya ini aku nih orangnya sukanya tuh ngegame sebenarnya. Jadi aktivitasku setiap hari sekitar 9 tahun inilah ya. Itu kegiatannya hanya pulang kerja, pulang. Biasanya udah pulang udah sekitar jam 5 dan jam 6 gitu kan. Sampai kos. Paling cari makan, mandi, cari makan, dan itu udah malam ngegame. Walaupun game-game yang aku mainin juga game-game MMORPG seperti Seal Online yang terakhir ini Seal Online. Ada game gacha juga HSR, Honkai Star Rail kalau teman-teman yang tahu. Cuman apa itu Genshin sama WoW kemarin terakhir. Nah, tapi sebenarnya aku sangat senang, happy, tidak
apa ya, tidak merasa bosen lah, karena kan game yang aku mainkan juga, game yang aku mainkan juga itu komunitasnya juga cukup rame. Jadi untuk teman-teman atau apa tuh banyak gitu di Discord, tapi jadi bisa ada teman ngobrol, sharing-sharing. Kadang-kadang juga nggak harus melulu tentang game. Biasa sharing-sharing tentang kehidupan juga sama teman anak-anak komunitas game itu. Cuma nggak tahu kenapa di pertengahan 2025 aku tuh merasa bosan. Mungkin teman-teman yang komunitas juga udah mulai pada pensiun ya. Dari SEAL juga udah banyak yang pensiun, dari HSL juga nggak terlalu banyak aktif. Mereka masih main, cuma nggak terlalu aktif lagi di Discord gitu. Jadi aku juga mulai jenuh juga jadinya untuk main game. Makanya aku kayak SEAL online tuh by the way aku mainnya BOD ya, Battle of Destiny yang official, SEAL official punya. Nah, aku udah berhenti di SEAL online di 2025 juga. Lalu GI udah awal 2025 juga. Genshin Impact aku udah pensiun. Terakhir di akhir tahun ini aku udah nggak main Hua juga. Terakhir aku mainnya di patch 3.1. Ada Emet. Aku masih sempat gacha Emet itu. Dan udah nggak lagi. Aku memutuskan untuk pensi di bannernya Emet. Udah itu tinggal HSR nih. Kalau HSR kan karena menurutku ya walaupun aku udah bosen main game, kayak masih perlu deh satu game yang dipertahankan, dan cuma tinggal HSR aja. Ya aku pertahankan untuk aku mainkan karena daily-nya juga cepet kan sekarang kalau HSR mah. Nggak perlu daily lama-lama, paling 5 menit paling 10 menit. Nah, aku sempat juga sih di awal bulan di awal tahun ini aku sempat main Ragnarok Origin Classic. Karena ROO-nya aku juga ada main sebenarnya di 2024 itu kan, 2023 dia rilis. 2024 aku pensiun. Nah, aku sempat juga nih 2026 dia keluar lagi yang klasik kan, Ragnarok Origin Classic. Aku sempat main sebulan, bosen. Ya karena apa ya, jiwa game gue tuh udah memudar. Udah nggak terlalu happy untuk main game gitu. Apalagi di pertengahan 2025 aku tuh sering nonton itu video-video YouTube tentang motovlog gitu kan. Jadi aku seneng nih liatin mereka jalan. Jadi sekarang bukan tentang, biasa kan kalau kita beli makan pulang bawa ke kos, sambil makan ya sambil nonton video-video tentang game kan. Apalagi banyak kan tutorial inilah, showcase gini lah. Tapi di pertengahan 2025 aku udah mulai meninggalkan nonton showcase gitu lagi sekarang. Malah seringnya nontonnya ya video-video motovlog, seperti kayak Hadi Oi, videonya Bang Hadi Oi, Nugroho Febianto atau Febianto Nugroho. Maaf kalau aku salah ucap. Dan Rionto ID kemarin terakhir yang dia ke videonya itu tentang Jakarta, touring Bogor ke Lombok. Itu juga lumayan seru sih. Jadi gara-gara channel ini mungkin memberikan aku inspirasi untuk
ganti hobi. Kayaknya untuk main game di umurku sekarang udah terlalu tua deh. By the way, aku udah 30-an ya. Udah om-om nih. Kalau di anak-anak SMA mah udah manggil aku om nih sekarang. Sedih sih kalau dipanggil om. Padahal aku juga belum berkeluarga kan ya. Jadi gimana lagi dipanggil om, tapi ya mau gimana ya. Umur sudah memang udah minjak umur 30-an. Tidak bisa dipungkiri lagi kalau kita udah cukup tua gitu. Nih, SPBU ada nih bensin. Jadi ya sudah lah, kita ikhlas aja lah dipanggil om mah. Gimana ada teman-teman yang anak 30-an sekarang yang sering main game, ada nggak merasakan hal yang sama denganku? Tiba-tiba tuh kayak bosen gitu. Atau aku doang kali ya? Gara-gara aku sering-seringan nonton film, nonton video vlog-vlog, motovlog gini. Jadi terinspirasi aku untuk ingin mencoba. Padahal mah jujur-jujuran aja ya. Aku ini orangnya tipenya kalau ada kamera yang nge-shot aku atau nge-videoin aku jadi kayak menghindar gitu. Aku ini orangnya pemalu. Malu dengan video. Kalau ada video tuh jadi kaku gitu loh. Dan sekarang aku bikin video ini tuh aku paksakan. Aku ingin merubah hal yang kayak gitu-gitu tuh. Kayak takut dengan kamera lah, kaku lah, apalah segala macam. Itu aku ingin belajar untuk mengubahnya supaya aku tidak takut gitu. Apalagi sekarang kan media-media gini sangat penting untuk pekerjaan kan ya. Kalau kita bisa menguasainya lebih bagus gitu. Ya sambil kita mendapatkan hobi baru untuk melakukan touring sambil ngerekam motovlog kita. Sambil juga belajar dengan adanya video ini kan aku jadi belajar juga untuk ngedit, walaupun editanku masih jelek banget sih. Semoga kedepannya semakin bagus ya. Maaf yang teman-teman yang nonton jadi kok kualitasnya kurang gitu ya, mohon maaf, aku juga masih belajar. Tapi kalau memang kalian ingin memberikan aku saran atau ada kritik-kritik yang membangun, silakan tulis di kolom komentar aja, aku sangat menerima kok. Oke, sekarang kita lanjut. Kita nih sekarang lagi di daerah mana nih? Kayaknya sudah Sungai Putri deh nih. Coba kita lihat, cari-cari sekolah atau masjid yang ada pelang-pelangnya itu. Bisa dikasih. Kalau aku ingat aku ya, kalau yang udah kayak ketemu banyak pohon-pohon gini itu Sungai Putri sih. Atau masih Sungai Awan ya. Coba kita cek deh. Wah, jalur ini ya singkat, jalur ini cukup panjang ini. Oh ya, aku hari ini juga pengennya nginep di Satong sih. Jadi video pulangnya, video part 2-nya pulang. Besoknya baru aku bikin, aku nggak PP hari ini. Karena pengen silaturahmi juga di keluarga yang berada di Satong kan. Ya, sekalian aja kan. Jam berapa sekarang? Oh, jam 10.45. Nah, ini ada pesan nih. Oh, nggak kebaca. maaf. Coba kita lihat lagi deh. Kita cari-cari lagi. Ini kondisi jalannya sepi banget ya, sepi gitu. Terakhir cuma di Sungai Awan aja tuh agak kelihatannya rame gitu, mobil, biarin aja deh. Kita mah santuy aja dulu.
Muara Pawan. Ini nggak mau maju juga ya mobilnya. Udahlah. Oh, sekarang kita masuk di Desa Tempurkan. Akhirnya kebaca juga tadi tuh. Nggak kebaca. Terlalu kenceng kali ya. Kita sudah masuk di Tempurkan. Hilang jam mobilnya. Saya set dulu ya abangnya. Kenceng-kenceng mobil sini. Wah, cuacanya adem, nggak ada matahari juga nggak terik gitu kan. Awan-awan, enak deh. Udah enak banget. Apalagi kita ini kan lagi menyusuri tepi pantai ya. Di sebelah kiri kita ini laut. Jadi kayak jalurnya Dendros gitu loh, Dendros yang dari Jogja ke arah Cilacap. Nah, seperti ini nih lah kondisinya. Seperti jalan Dendros, tapi ya Dendros lebih gede sih jalannya, ya lebih bagus. Seger. Touring kayak gini enak ya, seger, udaranya juga masih cukup bersih. Aduh, nah kita napas juga nggak ragu-ragu gitu. Tariknya sekenceng-kencengnya gitu. Oke, kita lewat jembatan ini, biasanya ada perbatasan desa. Nah, kita masuk desa apa ini sekarang? Lautnya. Oh, di sini kalau liatin apa ya, matahari terbenam tuh mantap banget itu, karena laut yang sebelah kiri kita ini adalah menghadap barat. Jadi tuh, pas banget itu. Iya, ada tempat nongkrong. Nah, ada kantor nih. Kantor apa ini? Desa masih Tempurkan. Oh, ini masih Desa Tempurukan, teman-teman. Kawan-kawan. Ini sebelah kanan tuh apa sih, buah apa sih? Oh, mangga. Oh iya ya. Bener kata pamanku itu, katanya di sini masih banyak mangga-mangga nih. Lagi para panen-panen.
Entahlah pas pulang lah. Pulang. Berarti kalau pulang jangan terlalu sore kali ya. Jadi kita bisa singgah-singgah sekitar jam 3-an gitu ya. Jam setengah 4 gitu, enak. Setengah 4 sore. Happy, jalan sepi, panas, nggak ada panas, udaranya dingin. Wah, gimana nggak mau ngegas nih, ngegas melulu nih. Udah berapa ini? 60 deh. Soalnya masih masa in rain nih, jangan terlalu kenceng. Takutnya bobol tuh motor. Ayo, Ujang, terus Jang, konsisten aja Jang. Aduh, pinggang juga belum terasa capek sih, jadi kita belum istirahat deh. Sekarang, masih belum jam 11. Belum 1 jam perjalanan nih. Santuy dulu lah. Tempat nongkrong orang ini enak-enak juga ya. Ini ada sekolah nih. Bisa nih sambil kita lihat pelangnya apa. Oh, kecamatan. Kenapa ya? Gak kelihatan. sorry kawan-kawan. Ini ketemu jalan Batan lagi nih. Oke. Santuy, aman sentosa. Masih 55. Santuy banget nih. Waduh, ada walok yang ke arah kiri nih, berarti nih jalan bampinya terlalu ngebampi nih. Oh ya bener sih, lihat. Oh, kita ikutin jalan motornya orang walok aja. Bisa warga lokal di sini tuh lebih tahu kondisi jalan di daerah dia tuh kayak gimana. Jadi kita bisa kopi. Oke. Terus waduh, ampun deh. Aduh, banyak itunya ya. Akan banyak kan orang warga lokal lewatnya sebelah kiri sini aja. Bahu jalan. Karena jalannya tuh bumpy banget.
Di ujung kota tempat membangunkan bilang aduh mana namanya, ampun. Ini Matic bos, kayak mereka enak ya, KRX ya. Aduh. What the? Dan aku memutuskan untuk tidak ku potong nih video, biarin aja kita tampilkan aja konyol-konyolan kita di perjalanan ini. Aduh. Soalnya aku tuh kenapa ya? Gak terlalu, apalagi ini kan jaraknya terlalu jauh. Dan aku tuh pengen coba ngasih kalian lihat juga perjalanannya kayak gimana, setiap sisi-sisi kota, setiap sisi-sisi kampung yang ku lewati. Jadi kayaknya bisa tahu, bisa jadi juga yang aku lewati itu adalah ada rumah teman-teman kita yang lagi merantau gitu kan. Ya itu kalau dipotong-potong kasihan juga. Takut nanti dia pas, wah mana nih rumah yang akan dilewati Koko Ewok, harusnya lewat nih, ternyata aku potong. Ini kasihan juga ya, karena aku juga melakukan hal yang sama. Jadi kayak mereka touring ke Jogja gitu kan, aku kan lama juga di Jogja. Jadi pas mereka lewat di daerah yang kontrakanku, wah aku udah nunggu nih, wah pasti lewat kontrakanku nih karena arahnya udah ke sana kan. Ternyata dipotong. Anjir, aku bilang. Jadi kalau aku bikin video, kalau video yang itu ya, video yang jalan-jalan tuh ya, atau itu mungkin aku nggak akan kupotong gitu, kecuali jarak jauh. Kalau jarak jauh ya mau nggak mau sih ya, karena kalau jarak jauh kalau kita full ditayangin juga kepanjangan. Apalagi kalau Jakarta ke Jogja itu kan bisa 8-9 jam gitu kan. Oh bisa lebih tuh, puluhan jam. Gak mungkin kita tayangin semua kan. Walaupun dibuat part 1 buat 2, 3 juga bosen teman-teman ya. Tapi kalau yang, aduh ini ada apa tadi? Ada pelang apa itu? Ini sekolah. Ini kalau lebar-lebar gini kayaknya udah mau ke Satong deh. Ya gak sih? Seingat aku tuh gitu sih. Ini Sungai Putri. Sekarang kita udah masuk Sungai Putri. Oh, kalau yang jalan tiba-tiba melebar itu ada Sungai Putri gitu ya. Sungai Putri. Semoga pas besok mau pulang nggak hujan ya. Aduh, kalau hujan sih gagal total, bisa nginap 2 kali. Duh, jalannya santai banget. Jalan kayak gini tuh jadi gak bikin capek gitu. Terus dan gak terlalu panjang juga. Ini belum berhenti juga sih akunya. Mengecil lagi deh jalannya. Wih, motor baru ya. Keren. Ya benar, kita sekarang lagi di posisi kita di Sungai Putri.
Tapi dengan kondisi jalan kayak gini yang nggak macet, sebenarnya kita mempunyai motor listrik juga oke sih sebenarnya ya. Toh juga ini kan jarak antara KKU antara Jakarta Ketapang KKU itu kan cuma 90 kilo. Harusnya sih dengan full baterainya yang full itu bisa sampai sih. Gimana nih? Jangan udah satong ini. Jangan kita udah masuk Satong. Ini kayak familiar nih jalurnya. Oh belum kayak belum ya. Ini di mana nih sekarang nih? Teman-teman, aku pengen saran nih, apakah videoku ini perlu dikasih lagu gak sih pas perjalanan kayak gini? Atau video-video yang kita main ke Ketapang itu, kita putar-putar Ketapang itu, perlu gak sih dikasih lagu? Soalnya kalau aku kasih lagu takutnya itu suara angin, suara jalan, kondisi-kondisi kotanya itu tidak hidup gitu. Atau dikasih lagu aja supaya lebih ceria. Kalau teman-teman ada saran, tolong dikasih sarannya ya. Jadi biar aku tahu kedepannya aku bikin videonya. Apalagi kan aku punya rencana setiap aku nginap, misal aku mau touring ke Jakarta Jogja gitu, nginap dulu di Tegal gitu. Nah aku tuh kalau aku nginap di Tegal berarti aku pengen bikin satu video khusus untuk putarin kotak Tegal gitu. Nah kedepannya kan sih ada kan namanya kita
keliling-keliling kota gitu, kota Tegal, kota mana kek, kota Indramayu, atau kita nginep di daerah di Jogja juga gitu kan. Nah, aku tuh mau minta saran, apakah video putar-putar kita keliling-keliling kota itu perlu dikasih musik gak? Atau ya udah natural aja videonya gitu. Jadi teman juga bisa lihat uh, suaranya tuh suara dari motor, dari angin, dari segala ya natural punya gitu. Atau perlu dikasih sedikit lagu-lagu musik-musik kecil. Jadi kalau ada teman-teman, aku tolong minta saran dari teman-teman. Nextnya tuh bagusnya tuh seperti apa videonya. Oke, tulis di kolom komentar. Jadi aku bisa baca juga. Oh ternyata seperti ini. Ternyata teman-teman nih maunya seperti itu. Tuh. Semuanya terima kasih. Sangat, kalau saran kalian itu sangat membantu buat pengembangan videoku ini. Karena aku jujur aja aku masih pemula banget bikin video-video kayak gini. Sangat-sangat pemula ini. Itu tuh yang kemarin video touring itu, videoku itu cuma aku pernah bikin sekali di Jakarta, cuma masih kurang gitu. Nah, yang aku upload ke YouTube itu ada video panjang pertamaku sebenarnya. Dan editan pertamaku. Kalau yang kemarin-kemarin nggak perlu diedit kan. Nah, kalau yang video itu aku edit sedikit-sedikit untuk kasih nama jalan dan segala macam gitu. Nah, dengan sarannya teman-teman, aku bisa jadi lebih tahu aku harus seperti apa ke depannya video supaya enak dilihat. Jadi teman-teman juga enjoy gitu. Terima kasih atas semua. Sebelumnya terima kasih teman-teman. Jangan ragu-ragu untuk tulis di kolom komentar. Mau kritik juga terserah. Aku terima kok. Terima kasih semuanya. Mangga di mana-mana banyak. Udah jam 11.10. Matan Hilir Utara. Kita udah sampai di Matan Hilir Utara. Set anginnya. Angin dari mobilnya langsung ke dada kita. Untung kita udah pakai jaket nih. Cuma perjalanan kali ini aku pakai sandal jepit. Karena ribut dah bawa sepatu dah. Toh juga aku lihat di Google, aku searching cuma 90 kilo, apalagi kita mau main ke pantai kan nanti kan. Jadi ya adalah ya usah lah. Nah, masuk jalannya agak bumpy nih, banyak tambalan nih. Belakang aman. Jadi kita bisa sosot gitu. Nah, sakit coy. Kita ngelanggar jalan kayak gini tuh capek juga. Ya, belakang masih aman, sepi. Depan terpantau ada orang.
Nah, masuk di daerah sini tuh cukup ramai nih aktivitas warganya nih. Ini udah masuk kampung mana ya? Iya. Nah, masjidnya nggak ada pelang. Waspada kejahatan. Buset, berarti ada kejahatan juga di sini nih ya. Dan sampai kejahatan mah di mana-mana ada sih. Jangan diberi kesempatan aja sih sama kita, kita harus waspada terus. Dimanapun kita berada, kita harus selalu waspada. Jangan kendor waspada kita tuh. TP ponsel, buset. Gimana ya? Nah, ini ada kantor. Desa apa itu? Nggak kelihatan, mataku terlalu kecil tulisannya. Ini Kuala Tolak. Oh, kita sekarang lagi di Kuala Tolak. Kalau biasa sih tolak. Nah, sebutan kan kita tuh, wih sawitnya. Kalau kita udah masuk tolak tuh biasanya sudah banyak nih penjual ikan di tepi jalan nih. Hasil tangkapan dari nelayan di warga lokal sini. Kalau udah tolak ini berarti bentar lagi udah memasuki Satong. Aku rencananya mau pengen istirahat di Satong sih, sambil juga silaturahmi dengan keluarga. Jadi full nih kita bawa motor, nggak pakai istirahat. Nah, apakah ini jembatan Satong? Iya sih kayaknya. Kita masuk ke daerah Satong. Oh belum. Bisa. Cukup panjang. Oh, sekali lagi.
Alamak, tanjakannya. Oh, jalan menuju sawit nih. Gila, sawit di mana-mana ya. Duh, harusnya kita tadi pakai ini ya. Telat. Polsek Matan Hilir Utara. Mbak. Ya, ingat aku ini. SMP ini aku pernah jemput saudara saya ke di sini nih. Berarti kita udah fix dekat dengan Satong. Nah, ini. Video touring Ketapang KKU 41 sampai di sini aja. Sisanya akan kita sambung di part 2. Semoga kawan-kawanku yang belum bisa pulang ke Ketapang, video ini bisa menjadi obat rindu buat kalian. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan dadah.